Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak sejak selama anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini. melonjak menyusul adanya dispensasi nikah bagi calon pengantin. Ada sebuah kisah yang mana seorang anak yang berusia 16 tahun sudah bertempur, berperang melawan pahitnya menjadi ibu rumah tangga. Singkat cerita, hujan turun tipis ketika sore itu. Kita sebut namanya si A. Si A duduk di teras rumah sambil memandangi halaman yang tergenang. Usianya baru 16 tahun, tetapi wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Seakan-akan ada beban berat yang menempel di pundaknya itu. 2 bulan yang lalu, orang tuanya memutuskan untuk menikahkannya dengan kita sebut namanya Ucok. Dengan Ucok. Ucok tersebut berusia 22 tahun, yang sudah lama dikenal keluarga si A tadi. Dia baik, bertanggung jawab, dan bisa menjamin masa depanmu, kata ujar si ayah. Si A pun hanya menunduk waktu itu. Ia tidak berani mengatakan bahwa hatinya masih ingin tetap sekolah, bermain dengan teman-temannya, dan mempersiapkan masa depan dengan caranya sendiri. Singkat cerita, awal pernikahannya, si A mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ucok memang tidak kasar. Ia bekerja sebagai teknisi komputer dan berusaha bersikap lembut kepada si A. Tetapi yang sulit adalah peran yang tiba-tiba berubah begitu drastis. Si A tidak pernah benar-benar memasak. Ia belum mengerti ritme rumah tangga itu. Dan di atas semua itu, si A pun merasa kesepian. Teman-temannya masih sibuk dengan tugas sekolah, latihan ekstrakurikuler, dan diskusi kelompok. Sementara si A harus menghadapi panci, cucian, dan perut suaminya yang menuntut perhatian. Ketika Ucap mengatakan, kamu harus belajar jadi istri yang baik, ya, si A hanya mengangguk, namun hatinya memberontak. Ia merasa terlalu kecil untuk mengemban peran sebesar itu. Dampak dari tanda-tanda tekanan psikologis si A tadi, sebulan kemudian tekanan itu mulai terlihat. Si A menjadi lebih pendiam. Ia sering kehilangan nafsu makan, dan setiap kali melihat seragam sekolahnya yang tergantung di lemari, air matanya menetes tanpa ia sadari. Beberapa malam, ia menangis pelan agar tidak terdengar suaminya tadi. Aku kangen sekolah, ujarnya. Aku kangen jadi diriku sendiri, gumamnya dengan lirih. Rian merasa aneh dengan perubahan Arya. Si suami tadi merasa aneh. Tetapi ia tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Suatu malam ia berkata sedikit kesal, "Kenapa kamu jadi gampang sedih?" ujar Ucok. Bukankah kamu seharusnya bersyukur? Banyak orang ingin hidup seperti kamu, ujar suami tadi. Si A pun terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya selalu tertahan di tenggorokan. Ia takut dianggap tidak menghargai suaminya. Ia takut dianggap anak kecil, padahal kenyataannya memang begitu. Ia memang masih anak-anak, umur 16 tahun. Kehamilan yang tidak direncanakan. 3 bulan setelah pernikahan, 90 hari, Alia dinyatakan hamil. Semua orang menyambutnya sebagai kabar bahagia, kecuali si A sendiri. Ia merasa panik, cemas, dan sangat takut. Ibu si Ucok memeluknya sambil berkata, "Nah, sekarang kamu sudah jadi ibu, harus lebih dewasa ya," ujar ibu mertua dari si A. Kalimat itu menghantam si A seperti palu besar. Menjadi istri saja ia kesulitan. Sekarang ia dituntut menjadi ibu. Si A mulai mengalami rasa takut yang berlebihan. Ia takut salah makan, takut bergerak terlalu banyak, takut tidak bisa melahirkan dengan selamat.
Setiap hari pikirannya dipenuhi ketakutan-ketakutan yang membuat dadanya sesak. Si Ucok pun tertekan. Ia harus bekerja lebih keras untuk menanggung kebutuhan rumah, sekaligus persiapan kelahiran anak. Ia juga kesal karena si A dianggapnya tidak cukup atau mandiri. Namun, ia tidak pernah sadar bahwa istrinya mengalami tekanan psikologis yang serius. Hubungan mereka mulai renggang. Perdebatan kecil seperti makanan yang terlalu asin bisa berubah menjadi pertengkaran besar. Lalu si A sendiri sering merasa bahwa si Ucok tidak mengerti dirinya, sementara si Ucok merasa si A terlalu sensitif dan mudah menangis. Dampaknya pada keluarga besar, orang tua si A awalnya merasa bangga telah menikahkan anaknya dengan lelaki yang dianggap baik. Namun ketika si A sering pulang sambil menahan air mata, hati mereka mulai goyah, hati keluarga si A tadi, si istri. Suatu sore si A pulang ke rumah ibunya dengan mata bengkak. "Ah, kenapa?" ujar ibunya. "Bertengkar lagi?" tanya ibunya dengan cemas. A menggeleng. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat sambil berkata, "Bu, saya capek, saya takut, saya belum siap," ujar si istri si A tadi, si A. Ibu si A pun terpaku. Kata-kata itu menusuk hatinya untuk pertama kalinya. Ia merasa keputusan menikahkan si A terlalu tergesa-gesa. Ayah si A yang mendengar percakapan itu hanya diam, tetapi wajahnya terlihat menyesal. Sekian. Jadi kesimpulannya, ya sabar, tunggu, jangan tergesa-gesa. Tunggu anak itu mapan dan turuti keinginannya sendiri. Jangan dipaksa. Kita sebagai orang tua harus memahami, bukan memaksa. Paham? Assalamualaikum.